Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah sekalian, ma'asyiral muslimin, wabil khusus pengurus takmir Masjid Mujahidin yang dirahmati Allah SWT, patut kita bersyukur malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa menikmati indahnya Ramadan, kemudian bisa melakukan ibadah sunnah. Sebentar lagi tarawih dan dilanjutkan dengan witir. Meskipun hari ini sudah masuk malam yang ke berapa? 19. Tuh, dicepetke mesti ya. Ke 13 ya. Malam 13 atau malam 14? 14 ya. Iya, malam 14. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang telah kita lakukan sejak dari awal sampai hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan terbaik sepanjang masa dalam setiap hal kehidupan. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah memberikan tuntunannya kepada kita semua sehingga kita bisa menikmati indahnya di dalam beriman dan berislam ini. Jamaah sekalian, kalau kita melihat saudara-saudara kita mungkin yang ada di sekitar kanan kiri, masih kita ingat-ingat tahun lalu mungkin bersama kita, hari ini mungkin sudah tidak ada. Bahkan tadi saya baru baca sejenak kira-kira sebelum maghrib atau setelah maghrib saya lupa, kemarin ada peristiwa di stasiun Surabaya Kota, barangkali ada yang terdengar ya. Jadi salah seorang petugas kereta api mau berangkat sholat tarawih, kemudian jalannya gelap, kemudian kesandung, jatuh dan tidak tahu ternyata ada lokomotif yang sedang menarik gerbong. Dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya mari kita manfaatkan bersama-sama Ramadan ini dengan baik. Karena kita tidak tahu sampai kapan Allah cukupkan usia kita. Boleh jadi kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan, tapi boleh jadi ini juga Ramadan yang terakhir bagi panjenengan. Saya tidak mau ya. Ya bagi kita semua, kita tidak ada yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian dirahmati Allah, saya ingin memberikan satu hal, ini komentar saja salah seorang ulama ya, bukan hadis, bukan Al-Quran, tetapi apa yang beliau sampaikan ini ternyata ada korelasinya dengan fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat kita kebanyakan. Sebenarnya ini dinukil oleh salah seorang pengarang kitab ya, kitab ini sebenarnya cukup terkenal di antara teman-teman kita yang mungkin ada di jamaah tabligh ya. Namanya adalah kitab Fadilatul Amal. Jadi beliau ini mengungkap tentang masalah bagaimana kebanyakan di antara manusia itu kurang bisa memprioritaskan amal. Jadi berkaitan dengan fikih aulawiyat, fikih prioritas. Saat ini kebanyakan di antara saudara-saudara kita itu masih belum memahami. Ya, sekarang mau saya tanya dulu Ramadan ini. Ramadan itu kan ibadah yang utama adalah puasa, betul ya? Iya. Saya mau tanya ini, sholat sama puasa itu derajatnya tinggi mana? Sholat ya? Insya Allah kalau sama ini sepakat ya.
sholat. Karena apa? Karena sholat itu tidak bisa diqadha kecuali hanya ketiduran atau kelupaan, ya. Sementara kalau puasa itu masih bisa diqadha, masih bisa diqadha. Nek wis mentok baru fidyah. Iku wis tumuk-tumuk wis gak iso, ya memang nggak bisa membayar lagi, sudah sampai penyakitnya menahun dan memang sudah ada syariat yang membolehkan dia membayar fidyah. Tetapi sholat tidak ada istilah bahwa nggak sholat kemudian bayar fidyah. Nah, ada fenomena yang menarik. Ternyata banyak di antara kaum muslimin, saya tidak mengatakan kaum mukminin ya, tapi kaum muslimin. Jadi kaum muslimin ini kebanyakan ada yang terlena dengan masalah sholat justru terjadi di bulan Ramadan. Ada 5 waktu. Yang pertama waktu subuh. Jadi waktu subuh itu sebelumnya kan didahului dengan sahur. Sahur itu hukumnya sunnah. Sementara sholat subuh itu hukumnya wajib. Banyak di antara saudara-saudara kita yang dia ikut sahur, sahurnya kebanyakan mungkin dalam rangka untuk menyiapkan energi sebanyak-banyaknya. Segone embo ping 3, lauke ditambahi macam-macam, ono gorengan, ono macam-macam, sik tambah kerupuk, sik gak puas ya. Buahnya juga nggak terima, kurmone sak cebuk dientekno, ditambah apa lagi ya. Dalam rangka apa? Kok katanya kerja, cek kuat. Ternyata tidak mengukur diri, setelah itu kekenyangan. Terus punya alasan. Kan ada tuh dalam sirah disebutkan Nabi itu setelah sahur kemudian beristighfar, kemudian tidur sebentar sampai untuk masuk waktu subuh dalam rangka agar kita bugar. Terus ikut tidur. Tapi beda tidurnya Nabi dengan tidurnya orang yang zaman sekarang bawa sahur. Karena keluar kan bablas tangi-tangi syuruk. Nah itu. Sahur membelani yang sunnah, ternyata meninggalkan yang wajib. Itu satu. Lalu sholat zuhur. Sholat zuhur juga begitu. Biasanya saudara-saudara kita yang punya kebiasaan untuk qiyamul lail, tahajud, itu mengikuti sunnah Nabi apa? Supaya bisa sehat, bugar di waktu malam harinya, maka siangnya disempatkan untuk tidur qailulah. Betul ya? Qailulah, tidur sebentar menjelang zuhur. Tapi karena kemudian waktu puasa tempatnya ber-AC, gak ono koncone bablas, akhirnya gak sholat zuhur. Tiba-tiba tangi-tangi sholat. Sholatu wassalamu alaik. Loh, tiba SKT asar ya. Bablas gak sholat zuhur. Yang ketiga sholat asar. Apa sholat asar ini? Sholat asar ini kebanyakan, ini mayoritas ibu-ibu, tapi bapak-bapak yo bisa ketularan. Biasanya kalau asar itu sudah sibuk menyiapkan takjil, ya, menyiapkan takjil, kemudian belanja, memenuhi kebutuhan dan sebagainya. Apalagi kalau sudah mendekati Lebaran, mumpung waktunya sudah tidak terlalu panas, berangkat ke mall, berangkat ke pusat perbelanjaan untuk melakukan proses transaksi. Lali sampai kemudian akhirnya begitu datang waktunya sholat asar tidak bisa sholat asar berjamaah. Ini yang ketiga. Yang keempat sholat maghrib. Sholat maghrib ini juga meskipun kelihatannya survei menyebutkan adalah sholat yang paling ramai di antara 5 waktu itu, tetapi di waktu Ramadan ternyata masih banyak juga yang ketinggalan gara-gara terlalu banyak menikmati iftar di rumah. Jadi suguhannya kabeh dirasakno situk-situk gitu ya. Kalau di luar bulan Ramadan kan hanya sekedar apa? 4 sehat 5 sempurna. Tapi kalau di bulan Ramadan bisa jadi 4 sehat 10 sempurna ya. Karena buahnya bukan hanya pisang tapi ada kurma, ada rambutan, semua dimakan gitu ya. Dan itu tidak diukur lagi sampai akhirnya kemudian terlambat sholat maghrib. Yang terakhir yang isya, ini yang unik. Jadi yang isya itu kalau tadi semuanya itu terlambat, tapi isya ini beda lagi. Ada beberapa tempat itu yang kasusnya azannya dipercepat. Alasannya engko cek tarwih gak kebengen. Gitu ya. Ada itu di beberapa tempat. Saya masih melihat juga. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT, tidak bisa hanya karena mempertahankan atau memperjuangkan sholat tarawih yang hukumnya sunnah, lalu kemudian kita mengorbankan yang wajib, belum masuk waktunya tapi sudah azan.
Nah, oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil i'tibar dari peristiwa ini. Janganlah kita kemudian terlena dengan sesuatu yang kurang afdol, lalu bisa mendahului yang afdol. Yang sunnah jangan sampai mendahului yang wajib. Jangan sampai kemudian kita itu salah prioritas. Karena ibaratnya orang kalau melakukan sesuatu yang wajib itu, ya, kalau menutup aurat itu ibaratnya ya orang wajib itu pakai celana, kalau yang sunnah itu pakai sabuk, ya kan? Nggak pakai sabuk kan nggak apa-apa. Jadi kalau ada orang yang melakukan sunnah tapi meninggalkan yang wajib, itu berarti ibaratnya adalah orang itu pakai sabuk tapi nggak pakai celana. Kira-kira gitu logikanya ya. Ini yang bahaya. Ya ini sepertinya joke ya, tetapi mari kita pikir bersama-sama, itu adalah sesuatu yang perlu kita renungi bersama-sama. Masih banyak di antara saudara-saudara kita yang belum bisa melakukan hal yang prioritas itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan kulawan panjenengan semakin baik semakin hari, dan mudah-mudahan kita menjemput kemautan nanti suatu saat dalam kondisi ketakwaan di puncak. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.